Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News, edisi Jumat 18 Februari 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Sulawesi Barat. Sejumlah orang diamankan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju saat melakukan razia di 3 penginapan di Mamuju. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan surat nikah saat razia pada Kamis 17 Februari malam lalu. Dan laporan selengkapnya dan juga bagaimana saat itu suasana penggerebekan akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Abdul Rahman, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo rekan dia dan Tribuners. Saya akan melaporkan terkait razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju di 3 penginapan di dalam kota Mamuju, di mana pada Kamis malam Satpol PP Kabupaten Mamuju melakukan penertiban di 3 penginapan ini dan menemukan pasangan yang tidak memiliki surat nikah di 3 penginapan tersebut, di mana pasangan yang ditemukan ini ada 8 dan kemudian diamankan di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju. Demikian dia. Iya, mungkin ada informasi lain yang disampaikan rekan Rahman? Ya, terkait dengan tujuan daripada penertiban atau razia ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat kepada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju bahwa di beberapa tempat atau di beberapa penginapan yang kemudian dirazia pada Kamis malam ini telah banyak para remaja ataupun masyarakat yang melakukan hubungan yang hubungan terlarang ataupun tidak memiliki tidak memiliki surat nikah. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Rahman, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kasat Pol PP Mamuju Edi Suryanto selengkapnya. Ya, selamat malam teman-teman, bahwa pada malam hari ini kami dari Satpol PP dan Kabupaten Mamuju melakukan razia kepada penginapan-penginapan di mana terdapat penyakit sosial yang ada di dalamnya. Berapa titik yang dirazia? Kami sampaikan bahwa dari razia yang kita lakukan malam ini ada sekitar 3 titik, dan dari 3 titik itu kurang lebih 8 pasang kita temukan, pasangan yang bukan suami istri. Ini rata-rata remaja, Pak? Ya, rata-rata saya lihat ini remaja. Ada 1 orang tadi, Pak, yang ditemukan yang sudah agak tua, Pak. Ya, tapi pada umumnya yang didominasi oleh remaja. Dan saya sangat sedih melihat kondisi saat ini karena rata-rata di bawah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Iya, ada beberapa yang memang di atas 20 tahun, tapi saya lihat rata-rata. Tindak lanjut, Pak, seperti apa? Jadi untuk saat ini kita adakan pembinaan dulu. Kita bawa ke kantor, kemudian kita lakukan pembinaan. Setelah itu, kalau mereka masih melakukan seperti itu, kita akan tindak lebih lanjut. Kalau kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Ini akan dilakukan terus ke depan sidak, Pak, ya? Jadi untuk sidak ini kami tetap mengharapkan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, membuat surat aduan kepada kami, karena dengan dasar itu kami bisa turun ke lapangan untuk mengetahui seberapa banyak tempat-tempat penginapan yang terdapat orang-orang yang berpenyakit. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi menjadi tersangka kasus pencabulan
Tersangka sudah melakukan perbuatan bejat itu kepada santriwatinya sebanyak 2 kali. Pimpinan Ponpes itu ditangkap setelah orang tua dari korban melapor ke unit PPA Polres Batanghari. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Musawira, jurnalis Tribun Jambi di sana. Silakan rekan Wira dengan informasi yang sudah Anda himpun. Ya, baik rekan Dia, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Dapat saya sampaikan di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari, memang benar apa yang disampaikan rekan Dea bahwa Satuan Reskrim Polres Batanghari melalui unit PPA telah mengamankan pelaku pelecehan seksual yang berinisial MNH pada Kamis 17 Februari 2022 kemarin. Setelah orang tua santri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan saat diamankan dan dipinta keterangan, Kapolres Batanghari AKBP M. Hasan menggelar konferensi pers di Mapolres Batanghari. Kapolres saat konferensi pers menyebut bahwa di pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Batanghari sebelumnya tidak terjadi hal demikian. Namun hari belakangan ini, tepatnya pada tanggal 11 dan tanggal 12 Februari 2022, ada peristiwa pelecehan seksual terhadap santrinya. Pelaku yang masih muda, berusia 22 tahun, merupakan pimpinan, pengasuh, maupun pengajar di pondok pesantren tersebut. Tersangka di saat menyampaikan keterangan kepada pihak kepolisian mengaku memang telah melakukan aksi itu sebanyak 2 kali kepada santriwatinya. Dan diketahui di saat konferensi pers, Kapolres Batanghari mengaku bahwa motif kejadian itu berdasarkan dari kegiatan ruqyah yang berlangsung pada 2 hari itu di pondok pesantren. Namun di balik modus tersebut atau kegiatan ruqyah tersebut terdapat perbuatan yang tidak pantas. Pelaku diketahui memeluk korban, mencium pipi kiri korban, beserta memegang atau meraba bagian sensitif korban. Dan untuk diketahui korban masih berusia 15 tahun. Menerima tindakan itu, korban lantas melaporkannya kepada orang tua korban yang berlokasi saat itu sedang berada di Kota Jambi. Setelah melaporkannya kepada orang tua korban langsung melaporkan ke Polres Batanghari. Namun Kapolres Batanghari juga mengatakan untuk korban itu dinyatakan masih virgin karena tim penyidik sudah melakukan visum di RSUD Hamba Marobulian. Hasilnya tidak ada selaput yang robek dan belum terjadi persetubuhan. Dan pihak kepolisian setelah mengusut kasus ini juga menyita barang bukti berupa 2 bra dan 2 celana dalam yang dipakai korban di hari pertama. Barang bukti selanjutnya ada 1 baju gamis, jilbab, dan celana pendek saat dipakai korban di hari kedua, tepatnya pada 12 Februari 2022. Pelaku yang berinisial MNH itu sehari-hari mengajar di ponpes tersebut. Meski diketahui ponpes yang tempat pelaku pimpin dan dalam kegiatan belajar itu belum terdaftar di instansi terkait, dan saat dilakukan dan beraktivitas di ponpes tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun berdasarkan keterangan dari Persatuan Pondok Pesantren di Kabupaten Batanghari. Atas kejadian ini, rekan Dea, pelaku dikenakan ancaman selama paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Begitu informasi dari pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Batanghari. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Musawira, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Batanghari AKBP M. Hasan terkait kasus pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes di Jambi selengkapnya. Sebagai spontanitas hasrat laki-laki kepada lihat perempuan. Karena setiap hari
berinteraksi bersama-sama, diajarkan masyarakat agama untuk niat jahatnya tadi, niat buruknya tadi itu muncul. Ketika pondok pengrajin tersangka ini berdiri sudah hampir setahun lebih loh. Untuk tersangka Pak, ada hubungan apa dengan para korban Pak? Untuk hubungan tidak ada, hanya sebagai siswa ataupun murid di dalam dari agama. Untuk pelaku sendiri apakah sudah berumah tangga? Untuk pelaku masih belum. Kabar berikutnya datang dari Bali, Tribuners. Setelah dilaporkan hilang dan dilakukan pencarian selama 2 hari, warga dusun Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berhasil ditemukan. Warga yang hilang ini bernama Ni Nengah Tangsi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar tebing dengan kedalaman 50 meter. Informasi lengkapnya dan juga bagaimana proses evakuasi dari korban akan dilaporkan rekan Freddy Mercury, jurnalis Tribun Bali di sana. Silakan rekan Freddy dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa saya laporkan bahwa kejadian pertama, hilangnya nenek Tangsi, bisa kita bilang seperti itu, terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari, bermula ketika nenek Tangsi pergi meninggalkan rumah pada pagi hari untuk mencari kayu bakar di sekitar rumahnya. Namun karena diduga nenek Tangsi yang sudah berusia 72 tahun ini sedikit agak pikun, maka beliau mencari kayu bakar terlalu jauh, bahkan sampai jaraknya sampai 1 kilometer dari rumahnya dia. Nah, biasanya dari menurut keterangan dari pihak keluarga, nenek Tangsi ini memang sehari-harinya mencari kayu bakar di sekitaran rumah. Maka dari itu ketika hari Rabu nenek Tangsi meminta izin pergi keluar, pihak keluarga tidak melarang dan membiarkannya karena memang nenek Tangsi akan pulang dengan selamat. Namun di hari itu, di tanggal 16 Februari, nenek Tangsi hingga siang hari pukul 14.00 tidak kunjung pulang ke rumah. Pihak keluarga mulai sedikit resah hingga akhirnya berusaha untuk melakukan pencarian di titik lokasi yang biasa menjadi tempat nenek Tangsi mencari kayu bakar ini. Namun hingga petang, Rabu petang, bahkan pencarian dilakukan sampai jam 4 pagi, nenek Tangsi tidak kunjung ditemukan. Pencarian pada hari itu dilakukan dengan tetabuhan gamelan karena sesuai dengan kepercayaan warga sekitar agar nenek Tangsi bisa segera ditemukan. Namun hingga hari Kamis masih belum ditemukan, hingga akhirnya pihak keluarga melaporkan kejadian hilangnya nenek Tangsi ini ke kepolisian. Oleh kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan, dimintai keterangan dari pihak keluarganya, selanjutnya dilakukan pencarian lagi pada hari Kamis hingga pukul 4 pagi lagi dan masih belum ditemukan. Nah, pada hari Jumat sekitar pukul 8 pagi, salah seorang warga dari desa tetangga justru yang melihat sosok tubuh nenek Tangsi yang berada di tebing, di dasar tebing. Dia saat itu sedang mencari rumput, lalu tidak sengaja menoleh ke timur dan melihat bagian punggung dan kaki. Karena yang bersangkutan juga memang sudah mendengar informasi ada orang hilang dari desa Antugan, dari dusun Antugan, maaf. Maka yang bersangkutan setelah mencari rumput itu kembali ke atas untuk memanggil salah satu temannya karena dia juga merasa ketakutan melihat tubuh itu. Nah, bersama temannya mereka berdua mendekati tubuh itu untuk memastikan benar atau tidak yang dilihat oleh orang tersebut. Dan ketika benar dipastikan bahwa itu adalah sosok tubuh seorang wanita, dan karena sudah menerima informasi ada seorang lansia yang hilang, akhirnya dua orang itu
melapor ke desa tetangga tersebut di dusun Antugan itu. Dan oleh warga selanjutnya dilakukan pencarian menggunakan drone karena mengingat titik jatuhnya nenek tangsi ini itu berada di tebing yang cukup curam dengan kedalaman sekitar 50 meter dari permukaan. Nah, setelah dari gambar drone ditemukan dan dipastikan lokasinya di mana, selanjutnya dilakukan proses evakuasi oleh warga dan tim gabungan. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Freddy untuk informasi Anda dari Bali. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut keterangan dari Kapolsek Tembuku, AKP Putu Gede Ardana terkait insiden ini. Selengkapnya kami tampilkan. 2 hari yang lalu kita mendapat laporan dari masyarakat di Antugan ini bahwa ada salah satu warganya yang hilang, yang belum pulang dari jam 2 siang. Ya. Kemudian dengan adanya laporan itu kita bersama masyarakat berupaya menelusuri sepanjang jalan, sepanjang kebun karena informasinya korban ini pamit ke kebun. Ya, pamitnya ke kebun. Ngapain itu, Nen? Ya biasa nyari bahan bakar ya. Oh, kayu bakar. Sayang ya, sang itu. Yeah. Nah, kemudian setelah itu kami telusuri bersama anggota dan masyarakat. Sangat luar biasa masyarakatnya bisa membantu kami. Sehingga dengan berusaha bersama-sama masyarakat mencari. Ya selama 2 hari dan tadi siang ini sekitar jam 11-an ya mungkin kurang lebih. Baru dapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang ditemukan di tengah-tengah antara tebing belum sampai jatuh di pinggiran sungai. Sehingga dengan adanya informasi itu kita segera menuju TKP. Ya, dengan dukungan masyarakat baik dari BPBD juga ya kita sama-sama masyarakat ya, kepala desa dan Pak Camat juga sama-sama mencari. Akhirnya sampailah kita di TKP, ditemukan mayatnya masih di tengah antara tebing, belum sampai ke bawah jatuhnya. Kira-kira itu berapa meter? Perkiraan udah 5 meteran ya, 50 meter ya. 50 meter jatuh dari permukaan itu ya, Nen? Kedalamannya. Sejumlah warga yang menjadi tamu di sebuah acara syukuran di Desa Tandipah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan diduga mengalami keracunan massal. Mereka mengeluh mengalami muntah, diare, dan pusing. Sejumlah warga yang dinominasi anak-anak ini pun harus terbaring di bangsal unit gawat darurat Puskesmas Aluh-Haluh untuk dirawat. Rekan kami dari jurnalis dari Banjarmasin Post, Muhtar Wahid akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Muhtar. Baik, Dea, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kondisi pasien yang dikabarkan keracunan itu sudah mulai membaik. Mereka berangsur setelah dirawat pihak Puskesmas Aluh-Aluh, setelah sebelumnya ya hari Kamis malam, sekitar pukul 9 mereka dievakuasi oleh masyarakat dibantu Polsek Aluh dari desa mereka, Desa Tanipah namanya, akibat diduga keracunan makanan. Mereka sebelumnya hadiri syukuran ya di rumah warga. Kapolsek mengatakan rumah itu adalah rumah Junaidi, warga RT 3 Desa Tanipah yang melakukan syukuran ulang tahun ke-8 anaknya bernama Yusuf. Di situ disuguhkan makanan dan minuman. Nah, makanan yang diduga membuat warga muntah-muntah sekitar 19 orang ya berdasarkan hasil pengecekan kami di lapangan, walaupun di medsos itu disebutkan sekitar puluhan. Setelah kami cek ke Puskesmas ternyata hanya 19. 19 itu 16 adalah anak-anak. Kemudian 2 orang remaja usia 17 tahun dan 1 orang dewasa. Nah, mereka setelah dievakuasi dengan perahu dari desa mereka ke Puskesmas Aluh-Aluh, mereka mendapatkan
cairan infus ya, ditangani langsung oleh petugas medis, kemudian berangsur-angsur hari ini membaik. Nah, kemudian Kapolsek Alu-Alu menegaskan sudah mengambil sampel dari makanan, berikut juga permen dan muntah dari para korban itu untuk diteliti di laboratorium. Dan informasinya sementara yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Mukhtar Wahid, reporter Banjarmasin Post, kembali ke Dea Mita. Baik, terima kasih rekan Mukhtar. Berikut Tribuners kami tampilkan terkait kejadian ini, ada keterangan dari Kepala Puskesmas Alu-Alu dan juga Kapolsek Alu-Alu. Berikut selengkapnya. Tadi malam sebenarnya sudah tertangani, pasien sudah. Karena pada dasarnya keracunan adalah muntah, mual dan muntah. Jadi terapi pertama dan utama adalah mengembalikan cairan itu dengan cara infus dan injeksi anti muntah. Hanya itu. Jadi kalau itu sudah bisa masuk, sudah alhamdulillah kita sudah lakukan, insya Allah akan tertangani dan itu terbukti. Di jam 11 malam, tengah malam itu sudah bisa tidur enak. Bapak Junedi di Desa Tanipah melaksanakan kegiatan acara ulang tahun anaknya M. Yusuf ya, yang ke-8 tahun ya. Tapi di situ Pak Junedi menghidangkan makanan berupa nasi goreng. Beberapa jam setelah itu, terutama anak-anak mengalami mual-mual, pusing, juga mencret. Akibat dari makan nasi goreng tersebut ya. Setelah itu masyarakat banyak membawa ke Puskesmas Alu-Alu dibantu dengan anggota Polsek. Beredar video detik-detik aksi saling dorong antara aparat TNI Polri dengan CEO Maluku FC Irwan Maulana. Dalam video tersebut tampak sejumlah aparat keamanan mendorong CEO Maluku FC ini ke pinggir lapangan sepak bola. Insiden ini terjadi sesaat seusai laga Maluku FC versus Persidikap Kediri pada babak 32 besar Liga 3 Nasional. Bagaimana fakta dan juga laporan selengkapnya? Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang akan melaporkan. Silakan rekan Dedi. Ya, baik, selamat sore Dea dan Tribuners. Dapat dilaporkan memang kemarin Maluku FC sempat terlibat kericuhan dalam ajang Liga 3 skala nasional di babak 32 besar, di mana saat itu Maluku FC bertemu dengan klub asal Kabupaten Kediri, Persidikap Kabupaten Kediri, pada lanjutan grup W 32 besar Liga 3 nasional. Dan di akhir laga memang sempat terjadi kericuhan di mana terlihat dalam video berdurasi 48 detik CEO Maluku FC Irwan Maulana saling dorong dengan aparat TNI Polri. Nah, diketahui memang saat dikonfirmasi Tribun Ambon, manajer Maluku FC Zaidna Azhar bin Tahir, dia mengatakan bahwa memang Maluku FC sejak awal pertandingan itu sudah merasa dicurangi atau perangkat pertandingan dirasa berat sebelah begitu ke tim Persidikap Kediri. Oleh sebab itu beberapa keterangannya kami himpun, antara lain adalah menurut Maluku FC, dari segi permainan Maluku FC cukup mendominasi, bahkan lebih unggul dulu dan lebih dulu membobol gawang lawan dan berhasil unggul di menit-menit awal begitu. Kemudian pada babak kedua malah salah satu pemain Maluku FC diganjar kartu merah oleh wasit dan patut dipertanyakan kartu merah yang diterima tanpa kartu kuning terlebih dahulu seperti itu. Puncaknya malah saat terjadi tambahan waktu 4 menit di babak injury time begitu, ketika waktunya sudah lewat namun memang para pemain atau wasit, maksud kami para wasit dan perangkat pertandingan masih melanjutkan pertandingan. Ketika tambahan waktu yang diberikan 4 menit malah dilanjutkan sampai menit ke-8 begitu. Saat melakukan protes, Kapten Maluku FC justru tidak diindahkan protesnya oleh wasit dan perangkat pertandingan yang memimpin jalannya laga begitu. Alhasil kericuan pun tak bisa dihindari dan Zaidna Azhar bin Tahir sempat melakukan live report dari akun Facebook pribadinya dan menguraikan apa yang terjadi di lapangan begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz untuk laporan Anda dari Ambon. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan jeda sejenak dan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke. Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya dari Kalimantan Utara. Hingga hari ini, Jumat 18 Februari 2022, loader korban
diterkam buaya di Tanah Tidung masih dilakukan pencarian. Diketahui Luther menjadi korban terkaman buaya saat mencuci kaki di kanal Sungai Supa pada Rabu lalu. Pencarian korban juga sudah memasuki hari ketiga untuk saat ini. Laporan selengkapnya akan diinformasikan rekan Risnawati, wartawan Tribun Kaltara yang sudah bergabung di sana. Halo rekan Risna, silakan dengan informasi Anda. Halo Dea, ya. Untuk pencarian Luther di kanal Sungai Supa memasuki hari ketiga, sampai saat ini juga Luther belum ditemukan. Kemudian pada pencarian hari ketiga ini, Tribun Kaltara sempat mewawancarai keluarga korban yang mengatakan akan mendatangkan pawang buaya dari Sebuku, Kabupaten Nunukan. Hal ini kata keluarga korban sebagai upaya pihak keluarga untuk menemukan korban dan buaya tersebut. Bahkan di pencarian hari kedua sebelumnya, pihak keluarga juga sempat membawa kambing untuk keperluan ritual ya. Kemudian juga pihak keluarga berharap semua lini dapat bekerja dan mengambil peran masing-masing untuk menuntaskan hal itu. Kemudian dia meminta semua pihak turut andil dalam membasmi hama yang sudah mengkhawatirkan ini. Mengingat sudah ada 2 warga yang menjadi korban terkaman buaya di kanal Sungai Supa itu. Keluarga korban ini juga menyampaikan bahwa pihaknya, semua pihak maksud saya harus bergerak cepat, jangan sampai ada korban selanjutnya. Sementara itu dari Kepala Pelaksana BPBD Tanah Tidung juga berharap dalam pencarian korban harus ada pihak yang menjadi koordinator pencarian ya. Kemudian juga tupoksi ini yang kata dia belum dipahami semua orang sehingga banyak yang menganggap bahwa BPBD ini sebagai leading sektornya. Meski belum ada koordinator dalam pencarian korban, pihaknya tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang sudah melekat. Kemudian juga pihaknya tetap membantu pencarian, namun tidak bisa mengambil keputusan sepihak, harus ada sinergitas antar instansi terkait dalam mengambil tindakan. Kemudian juga Kepala Pelaksana mengatakan pihaknya tetap membantu. Diketahui juga dalam pencarian hari ketiga ini, 4 personel BPBD diterjunkan dalam membantu pencarian korban. Selain itu, BPBD juga menurunkan 1 armadanya, yakni perahu karet untuk mobilisasi pencarian. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Resna untuk laporan Anda dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Bupati Kabupaten Bolmong, Yati Suprejo Mokoago, melakukan kunjungan di Musrembang dan meninjau 3 kecamatan Dumoga. Di sana Bupati memaparkan tentang kehadiran kawasan industri Mongondo atau Kimong yang akan mulai dibangun tahun ini. Menurut Bupati Yasti ini, jika kehadiran Kimong akan sangat membantu perekonomian di Kabupaten Bolmong. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Deltan Dorado, wartawan dari Tribun Manado di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea, Bupati Kabupaten Bolmongondo Yasti Suprejo Mokoago melakukan kunjungan untuk memantau musrembang di 6 kecamatan di wilayah Dumoga Raya, dan dalam kunjungan tersebut Bupati Yasti Mokoago membeberkan sejumlah prestasinya dalam membangun Kabupaten Bolmong mulai dari 2018 hingga di akhir masa jabatannya itu di tahun 2022. Ini adalah pemantauan musrembang terakhir sebelum Yasti memasuki masa akhir kepemimpinannya di Kabupaten Bolmongondo yang akan berakhir pada Maret 2022 ini. Dan salah satu yang paling ia sosialisasikan ke masyarakat Dumoga Raya adalah kehadiran kawasan industri Mongondo yang akan mulai dibangun tahun 2022. Yasti mengatakan bahwa kawasan industri Mongondo atau biasa disebut dengan Kimong akan mulai dibangun pada pertengahan tahun 2022, dan saat ini sudah dilakukan survei-survei terkait pembebasan lahan, maupun ada tim-tim dari pemerintah pusat yang sudah turun untuk melakukan survei
dan kemungkinan pembangunannya itu akan dibangun 2022 dan akan berlangsung hingga 2025. Kawasan industri Mongondo sendiri akan membuat perekonomian Kabupaten Bolmong semakin meningkat dikarenakan investasi yang nantinya datang ke Kabupaten Bolmong dari kawasan industri Mongondo ini itu diperkirakan mencapai 10 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan mencapai 40 triliun. Yasti berharap kehadiran Kimong di Kabupaten Bola Mongondo bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Bola Mongondo, terutama masyarakat Dumogaraya yang menjadi bagian penting dari Kabupaten Bolmong dan pembangunan Kimong. Yasti pun optimis kalau pembangunan Kimong sendiri akan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja asal Kabupaten Bolmong. Pada kesempatan musrembang tersebut, Yasti mengatakan ada 33.000 tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi kawasan industri Mongondo jika selesai dibangun. Dan ini adalah potensi yang paling besar yang akan diperoleh oleh Kabupaten Bolmong, terutama dalam tenaga kerja, keperluan tenaga kerja sendiri. Warga Kabupaten Dumogaraya sendiri mengaku sangat senang dengan kehadiran Kimong. Mereka juga berharap pembangunan Kimong segera dimulai dan segera selesai juga, agar industri-industri seperti industri pertanian yang ada di Kabupaten Bola Mongondo juga segera bisa berjalan dan berdampak pada peningkatan peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat. Selain Kimong, Yasti juga akan memulai pembangunan bandara Lodamokuago di tahun 2022 dan kemungkinan juga akan selesai di tahun 2024. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nil Tedurada untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Bupati Bolmong Yasti Suprejo Mokuago selengkapnya. Dalam rangka apa sih sehingga harus turun langsung? Saya harus langsung karena ini akhir daripada RPJMD 2018. Saya harus menjelaskan berbagai pencapaian pemerintah dan saya juga harus jujur menyampaikan apa yang belum tercapai. Jadi supaya masyarakat tahu, tidak mendengar dari sana sini, jelas dan kita semua memaparkan secara faktual dengan data yang ada. Data-data ini adalah data-data dari BPS. Dan kemudian penilaian ini sesuai dengan tadi saya jelaskan, ada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh negara sesuai dengan ketentuan undang-undangan untuk menilai terkait dengan kinerja pemerintahan. Jadi harus saya yang menjelaskan agar supaya tidak jelas. Nah, ini akhir dari periode saya dan Pak Yani sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan tentunya juga saya harus menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini kepada saya dan Pak Yani selaku Bupati dan Wakil. Kabar duka datang dari keluarga Dodi Sudrajat yang baru saja kehilangan sang ayah. Ayah Dodi Sudrajat mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 17 Februari kemarin. Dodi tidak kuasa menahan tangis saat menceritakan pesan terakhir ayahnya yang belum berkesempatan bertemu dengan Galaskay. Info selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Rekan Desi Selviani, silakan dengan laporan Anda. Ya, kalau rekan Dea, saat ini saya tengah berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita berumahan duka dari mendiang kakek Vanessa Angel, Haji Abbas Sabri. Beliau meninggal pada hari Kamis kemarin, pukul 5:30 sore. Beliau meninggal di usia 91 tahun. Haji Abbas Sabri meninggalkan 4 anak, salah satunya yakni ayah dari Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Ayah dari Vanessa Angel sendiri tidak dapat menahan air matanya saat melepas kepergian dari sang ayah. Dodi sempat menangis, apalagi saat terkenang dari pesan terakhir ayahnya yang ingin bertemu dengan cicitnya yang merupakan anak dari Vanessa Angel, Galaskay. Sebelumnya, Dodi mengaku sempat meminta kepada besannya, Faisal, untuk bisa mempertemukan Galaskay dengan buyutnya. Namun demikian, Dodi tidak juga mendapatkan izin dari Faisal untuk membawa Galaskay pulang ke rumah.
hal itulah yang membuat Dodi merasa bersalah dan menyesal atas perlakuan Faisal yang tidak memberikan izin untuk menemukan Galaskai dengan kakek buyutnya. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Desi Selviani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama ayah almarhumah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Kami tampilkan selengkapnya. Jadi kesini terus ya pengen meluk aja. Dia lah ayah saya lagi tidur, saya cium itu keningnya, saya peluk dia. Waktu itu saya mau kerja saya mampir ke sini bawain susu, bawain pampers juga buat ayah saya. Tapi beliau lagi tidur. Tapi saya cium, saya bisikin dengan kalimat assalamualaikum. Jadi Dodi mau jalan ya. Itu aja saya mau bilang Pak. Enggak ada surat apa-apa. Pak, pesan terakhir kakek Vanessa Angel apa Pak? Pesan sebelum meninggal yang Bapak ingat? Belum tersampaikan, ada lihat galau. Makam Dorce Gamalama di TPU Bantarjati, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kini sudah dipasangi nisan. Nisan kayu itu dibuat dan dipasang oleh pihak Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur. Nisan di makam Dorce berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih sehingga jelas terbaca. Dan informasi lengkapnya Tribuners, bagaimana juga penampakan terkini di sana akan dilaporkan rekan reporter Tribun Jakarta ada Nur Indah Farah. Halo rekan Indah, bagaimana dengan laporan Anda? Baik Dea dan rekan Tribuners, bisa disampaikan bahwa Dorce Gamalama telah tutup usia pada usia 58 tahun, di mana ia telah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Simpruk. Kemudian saat berpulang ke Rahmatullah, Dorce Gamalama diketahui positif COVID-19 sehingga dirinya dimakamkan dengan protokol atau prosedur SOP COVID-19. Disampaikan juga bahwa Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantarjati, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada hari yang sama yakni 16 Februari 2022 lalu. Kemudian sebelum dimakamkan di TPU Bantarjati, Dorce Gamalama sempat disolatkan lebih dulu di masjid yang didirikannya pada tahun 2006 silam, yakni di Masjid Al-Hayu yang terletak di RT 1 RW 3 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Namun lantaran Dorce Gamalama positif COVID-19, maka penyelamatan jenazah berlangsung di pelataran masjid, di mana peti jenazah tidak dikeluarkan dan hanya dibuka sedikit dari dalam mobil jenazah, sehingga para pelayat dan keluarga serta anak angkat Dorce Gamalama menyolatinya dari luar masjid. Kemudian di TPU Bantarjati sendiri pemasangan nisan baru dilakukan pada 1 hari setelah pemakaman atau hari Kamis 17 Februari 2022. Di mana bisa disampaikan kepada Tribuners bahwa tadinya pihak Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur masih berdiskusi dengan pihak keluarga apakah nama yang tertera menggunakan bin atau binti. Karena diketahui memang Dorce Gamalama sebelumnya sempat mengatakan di beberapa media massa bahwa dirinya ingin dimakamkan secara perempuan. Namun pada kenyataannya di hari penyolatan di Masjid Al-Hayu menggunakan cara laki-laki atau niat untuk jenazah laki-laki. Kemudian begitupun di kuburan yakni di TPU Bantarjati dan menggunakan doa untuk jenazah laki-laki. Sehingga pada 1 hari setelah pemakaman di hari Kamis disepakati oleh keluarga melalui ahli waris bahwa nama yang tertera adalah bin. Adapun penulisan pada papan nisan yakni Dedi Yuliardi dalam kurung Dorce Ashadi bin Ahmad yang lahir pada 21 Juli 1964, kemudian wafat pada 16 Februari 2022. Bisa disampaikan juga Tribuners bahwa memang Dorce Gamalama dimakamkan secara laki-laki karena memang Dorce Gamalama lahir dengan berjenis kelamin laki-laki, maksud saya, dan memiliki nama asli Dedi Yuliardi Ashadi. Kemudian mengawali karir sebagai pelawak, dia dikenal dengan nama panggung Dorce Ashadi. Kemudian berganti lagi seiring banyak masyarakat yang mengenal Dorce menjadi Dorce Gamalama. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nur Indah Farah Audina untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas.
Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Anggota pasukan oranye atau sebutan bagi petugas kebersihan di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi peternak ulat manggot. Tepatnya berlokasi di Jalan Hevea, Barabai. Peternakan itu juga berada di kawasan bank sampah organik berbasis lalat hitam. Selengkapnya dan juga bagaimana pekerjaan dari para peternak ulat ini di sana akan dilaporkan rekan Hanani, wartawan Banjarmasin Post yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Hanani. Ya, selamat sore Dia, selamat sore Tribuners. Petugas kebersihan di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan atau biasa disebut anggota pasukan Oren itu sudah beternak ulat maggot sejak tahun 2020 lalu. Usaha ini merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlokasi di Jalan Hevea, Barabai. Dan peternakan ini juga berada di kawasan bank sampah organik berbasis lalat hitam atau dibangun di eks gudang karet yang tak terpakai, yang statusnya itu dipinjam pakaikan oleh pihak perusahaan swasta ke pemerintah daerah. Ada 5 anggota petugas kebersihan yang mengelola usaha tersebut. Mereka masing-masing diberikan tugas di mana 3 orang mencarikan pakan berupa makanan sisa, baik dari sayuran maupun buah-buahan yang membusuk, maupun makanan sisa di warung-warung. Sedangkan untuk 2 anggota lainnya itu mengurus tempat penangkaran hingga memberi makan dengan makanan sisa tadi. Menurut keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Pak Ahmad Syafaat, keberadaan peternakan ulat itu untuk pemanfaatan sampah organik secara maksimal. Salah satunya dengan memproduksi pupuk kompos, juga memproduksi sampah organik sendiri cukup tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, baik yang dihasilkan dari rumah tangga maupun warung makan serta di pasar-pasar. Untuk mempercepat proses penguraian sampah organik menjadi kompos, penggunaan ulat maggot sangat mendukung. Dalam 1 bulan itu ulat maggot tuh bisa mengurai 4-5 ton sampah menjadi kompos. Selanjutnya, kompos atau pupuk organik yang dihasilkan digunakan untuk pemeliharaan tanaman hias di taman-taman kota milik pemerintah kabupaten. Selain mempercepat penguraian sampah, ulat maggot juga dipelihara petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Mereka juga menjual ke masyarakat yang punya usaha membuat kompos, juga ke peternak unggas maupun masyarakat yang memiliki budidaya ikan atau mengusahakan peternakan budidaya ikan. Untuk harga jualnya, ulat maggot itu dibanderol dengan harga 10.000 sampai 15.000 per kilogram tergantung ukuran ulat. Hasil penjualannya diserahkan oleh dinas terkait untuk menambah kesejahteraan kebersihan, petugas kebersihan maksud saya yang berstatus tenaga kontrak atau non-PNS tersebut. Berdasarkan keterangan salah satu petugas kebersihan yang mengelola peternakan ulat, Syarif, beternak ulat maggot itu cukup mudah dan tak memerlukan modal yang besar. Peralatan pendukungnya hanya berupa kelambu atau rumah untuk penangkaran lalat sampai bertelur, kemudian baskom sebagai tempat untuk menaruh telur hingga menjadi ulat. Untuk itu cukup mencarikan sisa makanan seperti sayuran dan buah-buahan yang busuk di pasar-pasar yang biasanya tidak dipakai lagi oleh para pedagang. Kemudian jika tidak ada makanan sisa,
bisa diganti pula dengan dedak atau limbah dari penggilingan padi. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Hanani melaporkan dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut keterangan dari Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah, Ahmad Syafaat selengkapnya. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita berada di kawasan budidaya mangrove dari lalat BSF atau Black Butterfly. Dan kita di sini sudah sejak tahun 2020. Ada berapa banyak ulat yang dipelihara? Nah, di sini alhamdulillah dari hasil budidaya mangrove sudah ada sekitar 200 baskom. 200 baskom yang dipelihara di budidaya mangrove ini. Terus kelengkapannya apa aja untuk budidaya ini? Untuk budidaya cukup sederhana, cukup alat wadah untuk makan ulatnya atau dari baskom. Kemudian makanannya apa tuh, Pak? Makanannya dari sampah organik. Oh, sampah organik, sisa makanan. Dari sisa sayuran, dari sisa buah-buahan, dan sebagainya. Dan juga ada tempat untuk budidaya ulatnya. Nanti ketika ulatnya sudah menjadi pre-pupa dan menjadi pupa, kemudian dia masuk ke tempat rumah lalatnya di penangkarannya, jadi dia jadi lalat untuk siap telur. Nelayan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menemukan benda mirip roket buatan Amerika. Selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, berbahaya itu Kang. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Petugas gabungan dari Polri dan TNI di Nunukan, Kalimantan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 6 kg sabu ke Parepare, Sulawesi Selatan. Hasilnya penumpang inisial IS, 25 tahun, diciduk di atas KM Aditya karena kedapatan membawa narkoba yang diikat di badannya. Selain itu ada 2 penumpang lain yakni berinisial RI 28 tahun dan ID 23 tahun yang membersamai IS. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkan selengkapnya bagaimana penangkapan ini. Rekan Felis, silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan kembali petugas gabungan dari TNI dan Polri di Nunukan, Kalimantan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 6 kg sabu ke Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu 16 Februari 2022 siang. Kapolsek kawasan Pelabuhan Tununtakan Nunukan AKP Alimin mengatakan informasi dugaan penyelundupan sabu berawal dari Kasdim 0911 Nunukan Mayor Infanteri Aditya Susanto.
bahwa dimungkinkan adanya penumpang KM Aditya tujuan Parepare yang membawa narkotika golongan 1 jenis sabu. Mendengar itu, Alimin memerintahkan jajaran Polsek kawasan Pelabuhan dengan dibantu Satres Narkoba Polres Nunukan, Satgas Lantas, Kodim, dan Bea Cukai untuk mengecek setiap penumpang yang akan berlayar menuju Parepare. Alhasil sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah, petugas gabungan TNI Polri menciduk penumpang inisial IS berusia 25 tahun di atas KM Aditya dengan 2 bal sabu yang melekat di badan pria asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu. Alimin kemudian mengaku 2 bal sabu itu memiliki berat 2 kg yang posisinya diikat dalam badan tersangka menggunakan stagen. Sementara itu 2 tersangka lainnya yang berinisial RI, 28 tahun, seorang perempuan asal Nusa Tenggara Timur yang berdomisili di Nunukan. Sedangkan tersangka berikutnya ID, berusia 23 tahun, pria asal Pinrekang, Sulawesi Selatan. Diketahui IS dan ID, keduanya merupakan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, berstatus ilegal karena keduanya tidak memiliki dokumen yang sah. Kedua tersangka itu mengaku sebagai pekerja kebun dan masuk ke Indonesia melalui Sungai Ular hari sebelum adanya penangkapan dan sempat menginap di salah satu hotel yang ada di Nunukan. Lebih lanjut, Alimin sampaikan bahwa tersangka IS bisa lolos masuk ke dalam pelabuhan hingga ke atas kapal lantaran lebih dulu masuk ke dalam pelabuhan sebelum KM Aditya berlabuh. Ketiga tersangka itu, kata Alimin, dijanjikan upah sebesar Rp10.000 atau setara dengan Rp34.120.000 bila sabu 6 kg itu berhasil lolos dibawa ke Parepare. Namun saya jelaskan kembali bahwa 3 tersangka itu sudah lebih dulu dibayar atau diberikan upah oleh Bandar Sabu yang ada di Malaysia masing-masing Rp3.000 atau setara Rp10.236.000. Dan bila sampai ke Parepare akan diberi lagi sebesar Rp10.000. Dan ketiganya merupakan kurir. Kini ketiga tersangka itu bersama barang bukti sabu sudah diamankan ke Mako Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Pasal yang dipersangkakan terhadap ketiga tersangka itu yakni pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian informasi yang sementara ini yang dapat saya sampaikan terkait penggagalan penyeludupan 6 kg sabu ke Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Felix kembali ke dia di studio. Puners, ada keterangan dari Kapolsek kawasan Pelabuhan Tununtakan Nunukan, AKP Alimin terkait kasus ini selengkapnya. Lewat laut ke lewat Sungai Ular ya, baru masuk ke Nunukan. Jadi diikat pakai stagen. Semuanya dipakai stagen di. Jadi ya jadi satu orang ini 2 ini baru diikat stagen ini. Buat apa katanya dan uangnya mereka mau, alasannya apa itu? Ya rata-rata sih alasannya itu faktor ekonomi. Kelangkaan minyak goreng belakangan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung di tengah subsidi yang telah diberikan pemerintah. Di Kabupaten Bangka Barat, 2 agen yang biasanya mendistribusikan sudah lama tidak menerima kiriman minyak goreng. Untuk laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Bangka Pos, ada Rizky Rianda Palevi di sana. Silakan rekan Rizky. Ya, untuk kelangkaan minyak goreng ini sudah terjadi sejak Senin tanggal 14 Februari lalu. Namun saat itu untuk kondisi minyak goreng masih ada, baik itu minyak goreng disubsidi ataupun yang non-subsidi. Tetapi pada saat itu para pemilik warung sudah mulai membatasi penjualan minyak goreng. Yakni untuk 1 orang hanya bisa membeli 1 minyak goreng dengan ukuran 1 liter. Namun saat ini untuk kondisi minyak goreng di Kabupaten Bangka Barat sudah kosong. Seperti halnya di Pasar Muntok, dari 3 pedagang yang ditemui tidak ada yang menjual minyak goreng dari berbagai merek, baik yang non-subsidi ataupun yang non-subsidi. Dengan kondisi tersebut ternyata memang dari gudang yang sering atau yang biasa memasok minyak goreng ke para pedagang kondisinya memang sudah kosong. Satu di antara juga di gudang Sakin yang berada di Kelurahan Sungai Daeng, bahkan Sakit mengatakan sudah sekitar 2 minggu pihaknya tidak menjual minyak goreng. Sakit juga berharap pihak agen yakni CV2 Menara Nusantara yang berada di Pangkal Pinang dapat mendiskusikan karena memang untuk stok minyak goreng di Kabupaten Bangka Barat
distributornya yakni adalah CV2 Menara Nusantara yang berada di Pangkal Pinang. Selain itu juga pemilik gudang lain yakni Sunfi yang berada di Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Untuh juga mengungkapkan fenomena yang sama. Bahkan untuk pemilik yakni Sunfi juga sudah berkomunikasi dengan agen minyak subsidi pemerintah, namun juga tetap tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan atau tidak ada kiriman stok dari pihak distributor. Selain itu, saat kami konfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Industrian Kabupaten Bangka Barat, ID mengatakan pihaknya juga terkait ada rencana suplai sebanyak 400 dus untuk ke Kabupaten Bangka Barat. Tapi untuk hingga kini kami masih belum menerima konfirmasi terkait adanya 400 dus minyak goreng tersebut. Sedangkan untuk kelangkaan minyak goreng ini, ID mengatakan dikarenakan memang dari agen yang berada di Pangkal Pinang berkurang, sedangkan untuk agen dari Pangkal Pinang sendiri mengatakan juga stoknya yang dikirim dari pusat juga mengalami terhambat sehingga mereka tidak bisa mendistribusikan minyak goreng ke berbagai daerah. Ya. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Sakian, pemilik gudang. Berikut selengkapnya. 10 hari lah. 10 hari. 10 hari ya. Ya. Jadi bakal ada lagi kapan Pak? Mudah-mudahan hari Sabtu Pak. Sabtu ya? Ya. Seberapa banyak Pak? 400 dulu. Nanti kita bagikan ke toko-toko semua. Semua toko besar kecil kita bagi Pak. Ya. Itu minyak apa kok yang Fortune? No? Ya, minyak Fortune. Untuk minyak lainnya kok merek-merek lain aja kok? Minyak lain kami tidak jual Pak. Oh, memang tidak jual Pak? Ya. Tidak pernah jual, hanya Fortune. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Minyak goreng yang langka di beberapa daerah berdampak juga di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Bupati Lampung Selatan Haji Nanang pun melakukan inspeksi mendadak terkait harga dan persediaan minyak goreng di minimarket di sana. Selengkapnya akan diinformasikan rekan Domi Desmantri, reporter Tribun Lampung yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, bisa saya jelaskan. Tim gabungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda Lampung Selatan, dalam ini adalah Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniati, melakukan sidak ke beberapa minimarket yang ada di Kota Kalenda dan juga sekitar Kota Kalenda. Rombongan tim gabungan Forkopimda Lampung Selatan tersebut berangkat dari rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, lalu menuju ke minimarket yang ada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan Kodim Lampung Selatan. Lalu rombongan Bupati Lampung Selatan menemukan botol kemasan minyak goreng yang disimpan di bawah meja kasir minimarket tersebut. Lalu ketika Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menanyakan kepada salah satu petugas kasir di sana, mereka mengatakan barang atau minyak tersebut emang sengaja ditaruh di bawah meja minimarket tersebut karena barang tersebut baru datang dan belum dipajang di etalase. Lalu ketika pembeli ingin membeli, baru mereka akan memberikan kepada mereka begitu. Lalu Bupati Nanang Ermanto juga mengimbau kepada petugas minimarket supaya ketika ada barang yang ada segera dipajang di etalase agar masyarakat pun dapat melihatnya. Lalu rombongan juga sempat mengecek gudang di minimarket tersebut dan tidak menemukan barang lainnya selain 6 botol minyak goreng yang disimpan di bawah meja kasir tersebut. Lalu rombongan sempat mengecek ke salah satu ruangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kardus-kardus warna coklat bertuliskan minyak. Namun ketika dicek ternyata kardus tersebut berisi dokumen-dokumen begitu. Lalu rombongan juga sempat mengecek ke lokasi lain, yaitu di minimarket yang ada di Simpang Tolok Kalenda, yaitu Alfamart yang ada di sana, tidak menemukan timbunan minyak juga. Lalu di Indomaret Simpang Palas. Lalu Bupati Lampung Selatan juga
mengimbau kepada masyarakat ataupun pihak minimarket maupun pedagang tradisional untuk tidak menimbun minyak goreng, karena bisa saja pihak pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah dapat menutup usaha mereka. Lalu Kapolres Lampung Selatan II AKBP Edwin sempat mengatakan jika ada masyarakat ataupun pedagang yang sengaja menimbun minyak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana begitu. Lalu Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga melalui Kejari Lampung Selatan di Astuti Baniati mengatakan bagi masyarakat ataupun warga yang mengetahui ada lokasi atau toko yang menyimpan minyak goreng atau menimbun minyak goreng, segera laporkan kepada mereka dan mereka siap untuk melakukan tindakan begitu. Baik, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri untuk laporan Anda dari Lampung Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Barat, Tribuners. Ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Bogor terpapar COVID-19. Para nagas tersebut harus menjalani isolasi mandiri selama beberapa waktu ke depan. Bantuan nagas dari TNI Polri pun dikerahkan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Naufal Fauzi, reporter Tribun Bogor di sana. Halo rekan Naufal, silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan-rekan Tribuners dan juga rekan Dea di studio, saya informasikan bahwa terkait lonjakan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor, belakangan ini memang tengah mengalami lonjakan tinggi, yang mana kasusnya berada di angka 1.000, bahkan mencapai 2.000 kasus positif baru dalam sehari. Di tengah lonjakan kasus COVID yang tinggi ini, Satgas COVID Kabupaten Bogor mengumumkan bahwa ada ratusan tenaga kesehatan atau nakes yang terpapar COVID. Berdasarkan data per tanggal 14 Februari 2022 kemarin, angka nakes atau tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor yang terpapar COVID ini mencapai di angka 301 orang. Kemudian, 2 hari kemudian, angka tersebut mengalami lonjakan cukup tinggi, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2022. Angka nakes yang terpapar COVID naik tinggi, jadi mencapai 763 orang. Namun untuk kondisi terkini, untuk hari ini, tepatnya yang berdasarkan data yang dirilis Satgas COVID Kabupaten Bogor, saat ini untuk tenaga kesehatan sebagian sudah dinyatakan sembuh, dan angkanya saat ini sudah berada di angka sekitar 500 orang, karena sebagian di antaranya yang sempat terpapar COVID sudah dinyatakan sembuh. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa untuk para tenaga kesehatan yang terpapar COVID di Kabupaten Bogor ini rata-rata memang tidak memiliki gejala atau OTG, sehingga mereka kebanyakan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing untuk sementara waktu, untuk kemudian nantinya dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi. Dan Bupati Ade Yasin juga mengakui bahwa dari total sekitar 2.800 tenaga kesehatan memang ada pengurangan tenaga imbas banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar, namun hal itu menurutnya masih bisa dikendalikan dengan menutupi atau di-backup oleh bantuan tenaga kesehatan yang didatangkan dari instansi lain seperti TNI, Polri, dan juga badan-badan lain yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal Fauzi untuk laporan Anda. Berikut Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Bogor, Ade Yasin. Berikut liputan lengkapnya. Nah, ada saat ini tembus ke angka 300 lebih ya, 300 orang lebih. Jadi data terakhir ya, ditambah dengan minggu-minggu ini karena angkanya juga cukup tinggi, jadi sekitar 763 nakes yang terpapar. Dari berapa itu totalnya? Dari 2.800-an. Berarti kan ada kekurangan tenaga untuk penyediaan. Itu bagaimana cara pemerintah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan? Ya, kita dibantu oleh TNI Polri, ada tenaga kesehatannya, ya, dan organisasi profesi seperti ini, perusahaan-perusahaan yang punya tenaga kesehatan dan lain-lain, kita maksimalkan saja tenaga kesehatan yang ada, termasuk klinik,
dan rumah sakit. Sekarang kondisinya seperti apa Bu untuk kondisi nakes sendiri kesehatannya yang terpapar? Nakes rata-rata itu tak bergejala, Oke. tak bergejala, tapi mereka kan harus isoman. Jadi isoman itu butuh waktu kira-kira seminggu atau 10 hari. Berapa Jadi banyak Bu yang ada sembuh? terhambat, tetapi kita banyak dibantu juga oleh tenaga-tenaga yang lain dari lembaga-lembaga juga ada. Yang ada sembuh berapa banyak nakesnya? Yang sembuh itu sekitar 150 orang. Dari 700 itu Ya, karena kan baru minggu-minggu ini nih, yang pertambahannya, karena kan pertambahan ini juga besar karena apa? Karena hasil tes ya. Jadi ketika Anda kena, berarti istri Anda dites, anak dites, satu rumah dites, lalu teman kerja dites. Kita beralih ke Riau. SMA Negeri Pekanbaru yang berada di Jalan Abdul Muiz, Kecamatan Sail ditutup. Terpantau tidak ada proses pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 ini. Penutupan sekolah ternyata dilakukan setelah adanya belasan siswa dan seorang guru yang positif COVID-19. Selengkapnya dan juga pantauan terkini di sekolah tersebut akan diinformasikan reporter Tribun Pekanbaru, ada Syaiful Misgiono di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan pemirsa Tribunas dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa ada belasan siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru yang berada di Jalan Abdul Muiz, Kota Pekanbaru, dinyatakan positif COVID-19. Total siswa yang terpapar COVID-19 sebanyak 13 orang, kemudian ada 1 orang guru di sekolah tersebut yang juga dinyatakan positif COVID-19. Nah, pasca temuan belasan siswa yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut, pihak sekolah kemudian mengambil kebijakan untuk menutup aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Sekolah tersebut kemudian dilakukan sterilisasi dengan cara dilakukan penyemprotan desinfektan di seluruh ruang kelas dan ruang majelis guru di sekolah tersebut. Nah, sekolah ini dari informasi yang kami dapatkan di sekolah tersebut bahwa akan ditutup selama 3 hari ke depan dan pembelajaran tatap muka akan dimulai kembali pada Senin depan setelah dilakukan sterilisasi di seluruh ruangan. Dapat kami informasikan juga ya dan pemirsa benar bahwa sejak adanya temuan kasus COVID-19 di SMA Negeri 8 tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dr. Kamsol, akhirnya mengambil kebijakan untuk menutup pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya bukan hanya SMA Negeri 8 saja yang saat ini dihentikan pembelajaran tatap mukanya, namun seluruh sekolah yang ada di Kota Pekanbaru saat ini tidak diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan untuk pembelajaran saat ini dialihkan ke sistem daring sampai tanggal 21 Februari mendatang. Nah, setelah masuk pada tanggal 21 Februari mendatang, siswa diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, namun kapasitasnya hanya boleh 50% dari jumlah ruang kelas yang ada di sekolah tersebut. Dapat kami sampaikan, Dea dan pemirsa, bahwa pemerintah Provinsi Riau mengingatkan kepada seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau untuk memperketat kembali protokol kesehatan yang ada di masing-masing sekolah. Nah, pesan ini disampaikan secara khusus untuk tim yang tergabung ke dalam Satgas COVID-19 di masing-masing sekolah. Karena tim Satgas inilah yang menjadi salah satu garda terdepan untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan yang ada di masing-masing sekolah. Dapat kami informasikan, Dea dan pemirsa, bahwa di Kota Pekanbaru tidak hanya SMA Negeri 8 saja yang siswanya terpapar COVID-19, namun beberapa hari yang lalu ada beberapa SMP, yakni SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 18, yang juga siswanya dinyatakan terpapar COVID-19. Nah, agar kondisi ini tidak semakin meluas, maka pemerintah Provinsi Riau mengingatkan kepada sekolah agar memastikan siswanya mematuhi protokol kesehatan dan memastikan Satgas
COVID-19 yang ada di masing-masing sekolah bekerja secara maksimal. Dapat kami informasikan juga bahwa kasus COVID-19 di Provinsi Riau sejak beberapa hari belakangan ini terus mengalami lonjakan. Bahkan pada hari Kamis kemarin penambahan kasus baru pasien COVID-19 di Provinsi Riau mencapai 590 kasus dan ini merupakan kasus terbanyak sepanjang tahun 2022 ini. Di hari yang sama ada penambahan 102 kasus pasien yang sembuh dan ada 3 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Provinsi Riau. Demikian Dea laporan kami dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya kami kembalikan ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Syaiful Misgiono untuk laporan Anda. Dan Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Wakil Bidang Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru, Amri MPD terkait kejadian ini selengkapnya. Sejak kemarin kami sudah mendapatkan berbagai informasi dari pihak orang tua dan siswa. Berdasarkan hasil PCR-nya ditemukan ada 13 orang siswa yang terkonfirmasi PCR-nya positif dan 1 orang guru. Dengan adanya